Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti-inti padewan? Ana yakin ente-ente pasti pada sehat walafiat ya Wan? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan film adaptasi dari anime yang berjudul Gintama di tahun 2017. Film ini bersetting di zaman Edo di mana masih dipimpin oleh shogun dan antek-anteknya. Wilayah mereka ini dimasuki oleh alien dari barat dan oleh karena itu terjadilah peperangan selama 10 tahun lamanya. Nah, biar kalian tahu cerita lengkapnya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Dahulu kala di Jepang, tepatnya di kota Edo yang sekarang berubah nama menjadi Tokyo, lahirlah para samurai-samurai hebat. Akan tetapi, tiba-tiba bumi dan tempat tinggal mereka diinvasi oleh para alien yang mereka sebut sebagai Amanto. Invasi itu membuat kota Edo berkembang sangat pesat sekali Wan. Dan Bakufu yaitu shogun di Edo atau kepala pemerintah di tempat itu memberikan sedikit kuasa atau wewenang kepada Amanto. Akan tetapi Bakufu malah dikendalikan dan pemerintahannya malah seperti boneka. Untuk mengusir para Amanto, para samurai yang tersisa berperang melawan mereka. Perang besar itu disebut dengan Perang Joui. Perang itu membuat para samurai banyak berguguran. Dan untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali, pemerintahan membuat aturan untuk melarang para manusia membawa pedang. Sejak saat itu, samurai pun perlahan mulai punah. Oke Wan, kita geser bentar penjelasan ke kelompok yang menamakan diri mereka Yorozuya. Mereka sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu Shinpachi, seorang pemilik dojo sebelum para Amanto menyerang. Yang kedua adalah Kagura. Wanita imut ini berasal dari klan Yato, yang merupakan ras Amanto. Kagura ini Wan mempunyai kekuatan fisik yang sangatlah kuat dan mengerikan. Oke, yang terakhir adalah sang pemimpin Yorozuya yang bernama Gintoki. Gintoki sendiri merupakan samurai legenda yang juga ikut melawan Amanto pada Perang Joui. Akan tetapi karena perang sudah berakhir, Gintoki memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha yang menampung permintaan dari berbagai macam orang. Oke Wan, kita lanjut berkenalan kepada para polisi elit yang disebut sebagai Shinsengumi. Mereka diketuai oleh Kondo dan wakil ketua Hijikata. Pada suatu malam, Gintoki bertemu dengan teman seperjuangannya yang bernama Katsura. Mereka berdua merupakan murid dari seorang samurai hebat. Akan tetapi, guru mereka telah ditangkap oleh para Amanto dengan tuduhan pemberontakan. Sejak saat itu, Gintoki, Katsura, dan salah satu teman mereka yang bernama Takasugi tak pernah melihat guru mereka lagi. Menurut kabar yang beredar, guru mereka telah tewas dihabisi seseorang. Mereka bertiga adalah para samurai hebat yang ditakuti oleh para Amanto. Setelah mengenal masa lalu mereka, Katsura bercerita tentang banyaknya kabar yang beredar mengenai pembunuhan yang terjadi di kota. Tapi Gintoki dengan selengeannya malah selalu saja salah menyebut nama Katsura dengan Zura, yang berarti rambut palsu. Tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba Katsura ditemukan telah dihabisi oleh seorang misterius. Di keesokan harinya, kabar menyedihkan itu pun tersebar di televisi. Kemudian, suatu makhluk aneh yang bernama Elizabeth yang merupakan peliharaan Katsura datang ke tempat Gintoki untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Gintoki mendapatkan sebuah pekerjaan dari seseorang. Gintoki pun datang ke tempat orang itu, yang merupakan kakak beradik penampa pedang, bernama Tetsuya dan Tetsuko. Tetsuya, sang kakak, merupakan orang yang agak budek Wan, sehingga kalau ngomong sama dia harus sangat keras. Tetsuya meminta bantuan Gintoki untuk menemukan pedang terkuat buatan ayahnya yang telah dicuri oleh seseorang. Pedang itu bernama Benizakura. Disebutkan bahwa pedang itu merupakan pedang iblis yang mencuri jiwa manusia. Di sisi lain, Shinpachi dan Kagura mencoba memenuhi permintaan Elizabeth untuk mencari keberadaan Katsura.
Elizabeth memberikan dompet Katsura yang terjatuh sebagai petunjuk untuk mereka. Kagura dengan menggunakan penciuman anjingnya mendapatkan bau Katsura di suatu tempat. Malam harinya, Shinpachi secara tak sengaja bertemu dengan sang pembunuh tersebut. Ketika orang itu hendak menyerang Shinpachi, tiba-tiba Gintoki datang menolongnya. Ternyata orang tersebut merupakan pembunuh yang sangat terkenal bernama Nizo. Nizo memberitahukan jika Katsura telah koid di tangannya. Akan tetapi, Gintoki tak mempercayai hal itu. Sebab dia tahu jika Katsura tak selemah itu. Dan akhirnya, karena sudah panas mereka pun beradu pedang. Ternyata Benizakura yang disebutkan oleh Tatsuya, sang penempa pedang, telah dicuri oleh Nizo. Akan tetapi Gintoki bisa menandingi kekuatan pedang itu hanya dengan pedang kayu miliknya. Benizakura sendiri seperti parasit yang bisa memberikan kekuatan hebat kepada penggunanya. Namun dengan bayaran, tubuh pengguna tersebut akan dikuasai oleh pedang itu. Di tengah pertarungan, Nizo berhasil melukai Gintoki dengan cukup parah. Hingga pada saat itu, Nizo bisa menghabisi Gintoki. Tapi tiba-tiba datang Shinpachi yang berhasil memotong tangan Nizo. Tak lama berselang, datang seorang pemimpin divisi Shinsengumi yang bernama Okita. Dan karena pertarungannya melawan Gintoki diganggu, Nizo memilih kabur. Di markas Shinsengumi, Hijikata sang wakil ketua menyampaikan kepada Kondo bahwa Takasugi dan kelompoknya sedang berada di Edo untuk melakukan kudeta besar-besaran. Bagi ente-ente yang lupa siapa Takasugi, dia adalah teman masa kecil Gintoki, sekaligus rekan seperjuangannya pada saat perang besar Jowi bersama dengan Katsura. Nizo, sang pembunuh, ternyata adalah rekan Takasugi. Tak hanya itu, Takasugi juga memiliki orang-orang hebat yang berbahaya di dalam kelompoknya. Untuk itu, Kondo sang ketua meminta mereka agar bersiap-siap karena kondisi buruk akan segera terjadi. Di sisi lain, Kagura dan anjingnya yang sedang melacak keberadaan Katsura mencium baunya di sebuah kapal. Mengetahui hal itu, Kagura meminta anjingnya untuk memberitahukan hal itu kepada Shinpachi. Sedangkan dirinya akan menyusup masuk ke dalam kapal tersebut. Sesampainya di kapal itu, Kagura bertemu dengan Takasugi. Tak lama kemudian, Kagura diserang oleh para bawahan dari Takasugi. Akan tetapi, Kagura memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia bisa menghindari tembakan dari sang penembak jitu yang bernama Matako. Untuk membantu juniornya, Takechi yang merupakan senior Matako mengerahkan pasukannya untuk menangkap Kagura. Dia meminta pasukannya untuk tak membunuh Kagura, dikarenakan seorang samurai tak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Tetapi itu hanyalah alasan Takechi saja. Sebab menurut Matako, seniornya itu adalah seorang lolicon, yaitu orang yang terobsesi dengan anak puber yang belum dewasa. Oke, Kagura berhasil mengalahkan semua pasukan Takechi. Tapi sayangnya Matako berhasil menembak jatuh Kagura. Dan dia pun berhasil dilumpuhkan. Di markas Yorozuya, Gintoki yang sedang terluka dirawat oleh kakak Shinpachi yang bernama Tae. Untuk menghibur Gintoki yang sedang terluka, Tae membacakan komik Dragon Ball untuk Gintoki. Kemudian Tetsuko, adik dari Tetsuya, datang ke tempat mereka untuk meminta bantuan kepada Gintoki lagi. Menurut cerita Tetsuko, pedang pink Benizakura sekarang ada tiruannya. Pedang itu menggunakan kecerdasan buatan yang bisa merekam data pertarungan dan mengumpulkannya, untuk kemudian dipelajari oleh pedang itu sendiri. Tak diduga, ternyata Tetsuya kakak Tetsuko telah bekerja sama dengan Takasugi untuk menggunakan kekuatan Benizakura agar mereka bisa melakukan kudeta terhadap para Amanto. Alasan kakaknya meminta bantuan kepada Gintoki sebelum ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari Benizakura. Sebab pedang itu akan semakin kuat seiring banyaknya pertarungan yang dia lewati. Oleh karena itu, Tetsuko mengesampingkan rasa malunya karena telah berbohong kepada Gintoki. Tentu saja Gintoki tak diam saja mengetahui hal ini. Di markas kelompok Takasugi, ternyata Kagura yang telah ditangkap malah diberikan makan sepuasnya oleh Takechi si lolicon. Semua ini dilakukan oleh Takechi untuk mendukung masa pertumbuhan Kagura agar tambah semlehot Matako yang gak suka sifat seniornya meminta Takechi untuk menghentikan sifat gak beresnya itu. Akan tetapi, Takechi berpendapat bahwa dia bukan lolicon, melainkan feminis. Feminis yang kebetulan mencintai anak-anak. 何してんだこ娘。なんなら先輩から先に殺しましょうか。フェミニストだって言ってんじゃん、子供好きの。
Oke, kembali ke Gintoki Wan. Sebelum membantu Tetsuko, dia pergi menemui seorang ilmuwan untuk mencari senjata baru. Dia diberikan robot Gundam yang gede perkasa, tapi sayangnya Gintoki gak bisa pakai benda itu, Wan. Pak Profesor lalu memberikan sebuah gomu-gomu agar bisa melar kayak karet. Tapi perengkesnya, Wan, ternyata buah itu palsu dan Pak Profesor cuma bercanda. Beberapa waktu setelahnya, Tetsuko memberikan pedang buatannya sendiri yang mirip ee-nya Naga kepada Gintoki untuk mengalahkan pedang Benizakura. Sedangkan Wan, Pak Profesor memberikan papan selancar terbang untuk Gintoki naik ke kapal musuh. Sementara itu, ternyata Shinpachi sudah sampai di kapal musuh untuk menyelamatkan Kagura yang telah ditangkap. Dengan berlagak sok keren, Shinpachi berencana untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Tetapi ketika melihat jumlah musuh yang akan dihadapi, Shinpachi menjadi takut dan mengeluarkan raut wajah aneh. Ketika Matako hendak menghabisi Shinpachi, beruntungnya kapal besar Shinsengumi datang dan menyerang kapal dari kelompok musuh tersebut. Berkat serangan itu, Shinpachi pun berhasil membebaskan Kagura. Akan tetapi, setelah berhasil kabur, mereka malah justru bertemu dengan Takasugi. Ketika Takasugi akan menyerang mereka berdua, tiba-tiba Elizabeth datang untuk menyelamatkan mereka. Dan ternyata Katsura masih hidup dan bersembunyi di dalam tubuh Elizabeth. Katsura tidak meninggoy karena terselamatkan oleh buku peninggalan gurunya yang selama ini masih dia simpan. Setelah itu, Katsura memilih pura-pura koit agar dirinya bisa lebih mudah untuk menyelidiki rencana dari kelompok Takasugi. Sementara itu, Shinpachi dan Kagura akan menghadapi Matako dan Takechi. Sedangkan Katsura pergi untuk mengejar Takasugi yang telah kabur. Pada saat Shinsengumi akan menyerbu pasukan Takasugi, Kondo si ketua mereka malah terpeleset dan terjatuh dari atas kapal. Akhirnya, pertarungan pun terjadi antara para pasukan Shinsengumi melawan para anak buah dari Takasugi. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Nizo muncul. Tangan Nizo yang putus akibat dari pertarungan sebelumnya, kini telah tumbuh dengan dipenuhi oleh parasit dari Benizakura. Hijikata, wakil ketua Shinsengumi, langsung mencoba untuk menghadapi Nizo. Di tengah pertarungan Hijikata dan Nizo, Gintoki dan Tetsuko sampai di medan pertempuran. Gintoki meminta kepada Hijikata agar dirinya saja yang menghadapi Nizo. Akhirnya, Wan, Gintoki pun beradu pedang kembali melawan Nizo. Di tengah pertarungan itu, ternyata Takasugi malah asik melihat duel antara mereka berdua. Sementara itu, Tetsuko meminta Tetsuya, kakaknya, untuk menghentikan perbuatannya itu. Sebab, dia tak ingin lagi melihat orang-orang terluka karena pedang buatan kakaknya. Secara tak terduga, ternyata Gintoki bisa mengungguli kekuatan dari Benizakura. Meskipun kekuatan Benizakura telah meningkat dengan data pertarungan yang dikumpulkannya, dan itulah kekuatan sejati dari Gintoki, sang legenda perang Jowi. Dengan kekalahan Nizo itu, pedang Benizakura berhasil mengambil alih tubuhnya. Dan Benizakura kemudian merubah Nizo menjadi monster. Nizo yang sudah kerasukan menyerang membabi buta tanpa memperdulikan kawan maupun lawan. Ketika Gintoki sedang terdesak, Tetsuko datang menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, Kaguro dan Shinpachi juga datang menolong Gintoki. Namun, tiba-tiba Nizo mengamuk dan menyerang Tetsuko. Akan tetapi, Tetsuya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tetsuko. Dalam keadaan meregang nyawa, Tetsuya mengatakan meskipun dia sudah mengorbankan segalanya, tapi pada akhirnya dia tetap tak bisa membuat pedang yang hebat. Mendengar hal itu, Gintoki langsung memamerkan pedang buatan adik Tetsuya dan mengatakan dia akan menunjukkan kekuatan dari pedang yang dibuat dengan sepenuh hati oleh Tetsuko. Dengan kekuatan penuh, Gintoki menebas Nizo dan Benizakura dan langsung melenyapkan mereka berdua. Sebelum kepergiannya, Tetsuya berpesan agar Tetsuko bisa menjadi pembuat pedang yang hebat. Dan kemudian, Tetsuya mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Katsura mengobrol-ngobrol enteng bareng Takasugi Niwan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba para Amanto datang dan menangkap Katsura. Tak diduga, ternyata selama ini Takasugi bekerja sama dengan para Amanto. Setelah mengalahkan Nizo, Gintoki datang menemui Takasugi. Gintoki menanyakan mengapa Takasugi bekerja sama dengan para Amanto.
Sebenarnya, keinginan sejati Takasugi adalah untuk menghancurkan dunia mereka. Dikarenakan dunia telah merenggut orang yang memberikan mereka pedang, dan arti untuk hidup yaitu guru mereka. Berbeda dengan Takasugi, Gintoki berprinsip bahwa dia tak pernah berkeinginan untuk menghancurkan dunia. Sebab, Gintoki memiliki banyak orang yang ingin dilindunginya. Karena sudah beda prinsip, pertarungan pun terjadi antara Gintoki dan Takasugi. Setelah melewati pertarungan yang sengit, Gintoki pun berhasil mengalahkan Takasugi. Takasugi yang sudah terbaring lemah tak bertenaga meminta Gintoki untuk menghabisinya. Akan tetapi, Gintoki tak mau melakukannya. Sebab, Takasugi adalah teman seperjuangannya yang berharga. Tiba-tiba terjadi ledakan besar di kapal itu. Yang ternyata itu adalah ulah Katsura yang telah memasang bom di kapal tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Takasugi dibawa pergi oleh anak buahnya. Sementara itu, Gintoki dibawa terjun oleh Katsura menggunakan parasut yang dibawa oleh Elizabeth. Sedangkan teman-teman Gintoki yang lain sudah pergi lebih dahulu menggunakan kapal milik Shinsengumi. Tepat sebelum kapal itu meledak, Takasugi dan teman-temannya pergi menggunakan kapal milik Amanto. Setelah semua yang terjadi, Gintoki dan teman-temannya pergi ke markas Zorozuya dan kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Tak lama kemudian, konflik antara Gintoki dan ibu kos yang marah-marah karena Gintoki belum bayar sewa kontrakan. Karena ituan, Gintoki, Kagura, dan Shinpachi cari kerjaan apa saja agar bisa bayar sewa. Setelah lama nyari job-joban, alhamdulillah mereka dapat kerjaan di sebuah klub malam, yaitu menjadi wanita penghiburan. Mereka ditugaskan untuk menghibur seorang shogun yang bernama Tokugawa Shigeshige. Di tempat lain, pasukan Shinsengumi diberikan tugas untuk menjaga shogun di daerah tersebut. Wakil Komandan Hijikata yang lagi jalan sendirian tak sengaja ketemu dengan beberapa orang samurai yang ingin menyerangnya karena mereka tak menyukai para Shinsengumi. Kemudian, saat Hijikata akan menghadapi mereka, tiba-tiba dia langsung berlutut minta ampun Wan. Hijikata merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya yang tiba-tiba menjadi pengecut. Dia curiga jika hal ini disebabkan karena gigitan serangga sebelumnya. Hijikata berusaha melawan pengaruh dalam dirinya, tapi tetap gak mampuan. Sialnya, dia pun menjadi bulan-bulanan para samurai tersebut. Nah, beruntungnya, dia diselamatkan oleh seorang Shinsengumi yang bernama Ito Kamotaro. Ito adalah seseorang penasihat Shinsengumi. Dalam suatu rapat, Ito berkata kepada Kondo bahwa mereka harus mengubah kebiasaan buruk mereka agar Shinsengumi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ito juga berjanji akan mengorbankan nyawanya demi Kondo, sang komandan Shinsengumi. Hijikata yang berada di sampingnya terlihat nggak suka sama Ito karena dia merasa kalau kelakuan Ito pasti ada maksud yang tersembunyi. Malam harinya, Hijikata memperingati Kondo jika Ito berniat untuk merebut posisinya sebagai kepala Shinsengumi. Namun Kondo nggak percaya karena dia menganggap Ito adalah orang yang baik. Sementara itu, Gintoki dan gengnya kini dapat kerjaan jadi penjaga salon. Tak disangka, mereka kedatangan tamu yang tak terduga, yaitu Shogun Tokugawa lagi. Si Shogun meminta mereka untuk merapikan rambut mohaknya. Sementara itu, kepribadian Hijikata mulai berubah. Dia terlihat seperti otaku atau penggila anim dan sering melanggar aturan yang dibuat oleh Shinsengumi. Karena hal itu, Ito meminta Kondo untuk memecat Hijikata dari Shinsengumi. Ternyata Wan, Ito bersekongkol dengan Okita yang berniat mendapatkan jabatan wakil komandan yang dipegang oleh Hijikata. Langkah pertama yang mereka lancarkan berhasil. Setelah mereka sukses membuat Hijikata keluar dari Shinsengumi, selanjutnya Ito berniat menghabisi Kondo untuk mengambil alih Shinsengumi. Namun, pembicaraan tersebut tak sengaja didengar oleh bawahan Kondo yang bernama Yamazaki. Ito yang mengetahuinya langsung menyuruh seseorang bernama Bansai dari kelompok Kihei Tai, yaitu kelompok yang dipimpin Takasugi, untuk menghabisi Yamazaki.
Di tempat lain, Kintoki dan asistennya kaget banget setelah mengetahui jika Hijikata keluar dari Shinsengumi. Dan juga kepribadiannya yang berubah 180 derajat. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada Hijikata, Kintoki membawanya kepada ilmuwan yaitu Pak Profesor. Setelah diselidiki, ternyata ada chip pecundang di sarafnya yang dikira gigitan serangga. Kata Pak Profesor, dia tak bisa berbuat apapun. Karena jika chip itu dikeluarkan paksa, maka Hijikata bisa koit. 早く壊しちゃって。そんなに腕のいい医者でも無理無理。いやだって背骨にチップくっついてるから。Oleh karena itu, Hijikata meminta bantuan Gintoki dan yang lainnya untuk menyelamatkan Shinsengumi. Di tengah jalan, komplotan itu berusaha menjebak dan mencoba membinasakan Hijikata. Beruntungnya, Gintoki dan yang lainnya berhasil menyelamatkan Hijikata. Mereka juga mengetahui rencana itu yang akan menghabisi Kondo yang saat ini dibawa ke suatu tempat dengan kereta. Sementara itu, Ito dan pengikutnya di dalam kereta bersiap untuk melenyapkan Kondo. Tak disangka, tiba-tiba Okita datang dan menyelamatkan Kondo. Sebenarnya, tujuan Okita hanyalah mengincar posisi wakil komandan, dan dia tak sudi menjadi bawahan itu. Okita kemudian meledakkan salah satu gerbong, dan membawa Kondo menuju gerbong lainnya. Setelah itu, Okita mengunci Kondo di dalam gerbong, dan memisahkannya agar Kondo bisa selamat. Sedangkan dia akan bertarung dengan Ito dan pengikutnya. Di sisi lain, Gintoki yang dalam perjalanan menghubungi markas Shinsengumi dan memberitahu bahwa Kondo sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, pasukan dari Ki Heitai berdatangan dan menyerang mobil yang dikendarai oleh Gintoki. Gintoki dan yang lainnya pun berusaha menyerang balik mereka. Sedangkan Hijikata yang udah hampir sadar tiba-tiba malah kumat lagi. Di dalam kereta, Ito meninggalkan Okita untuk mengejar Kondo. Dia menyuruh pengikutnya untuk menghalangi dan menghabisi Okita. Tak disangka, Okita terlihat tak gentar menghadapi musuh yang banyak. Bahkan dengan sekali serangan, dia mampu membinasakan para pengikut Ito. Di sisi lain, Takasugi bekerja sama dengan Bansai. Mereka memanfaatkan Ito untuk menghancurkan Shinsengumi. Takasugi kemudian menyuruh Bansai ke kota Edo untuk melenyapkan Shogun Wan. Sementara itu, Gintoki berhasil mengejar Kondo dan menyelamatkannya. Kondo meminta tolong Gintoki untuk membawa Hijikata pergi. Kondo sangat menyesal karena tak mempercayai ucapan Hijikata tentang pengkhianatan itu. Kondo minta mereka untuk mengabarkan jika dirinya telah tewas, agar para anggota Shinsengumi tak saling menghabisi. Lalu tiba-tiba Hijikata akhirnya tersadar. Dia berkata kepada Kondo untuk tetap hidup karena Kondo adalah komandan sekaligus jiwa Shinsengumi. Dari belakang, Ito datang dan menantang Hijikata. Tak disangka, chip yang berada di tubuh Hijikata hancur dan membuat kesadarannya kembali. Hijikata Di kota, Shogun dihadang oleh Bansai dan pasukannya. Kepala polisi, Matsudaira, lalu meminta bantuan dari Shinsengumi, namun tak ada respon. Karena pasukan Shinsengumi telah terpecah belah. Akhirnya mereka pun kabur dan dikejar oleh Bansai dan pasukannya. Sementara itu, Okita yang masih bertarung di kereta mendapat bantuan dari Kagura, si cewek GG. Gintoki yang mengetahui Shogun dalam bahaya tiba-tiba mendapat bantuan dari Pak Profesor yang memberinya kendaraan ajaib. Di sisi lain, Bansai berhasil menemukan Matsudaira. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan beberapa ninja dan jebakan yang telah dipasang. Akan tetapi, Bansai berhasil selamat dan mengalahkan semua ninja tersebut. Oke Wan, kita pindah ke pertarungan antara Hijikata dan Ito di dalam kereta. Tiba-tiba saja, jembatan yang dilalui kereta tersebut meledak. Saat terbangun dari pingsannya, Ito melihat satu tangannya telah terputus. Setelah itu, helikopter yang dinaiki oleh pihak Heitai menembaki Ito yang membuatnya hampir terjatuh. Ito teringat masa lalunya, di mana kehidupannya sangat suram. Bahkan orang tuanya menyesal telah melahirkannya. Sejak saat itulah, Ito bertekad untuk menjadi seorang samurai yang kuat, untuk membuat kedua orang tuanya mengakuinya. Suatu ketika, dia dikirim ke salah satu dojo terkenal. Di sana, Ito tumbuh menjadi lebih kuat dan sifatnya pun jadi berubah. Sementara itu, Gintoki yang sudah tiba di kota bertemu dengan Bansai. Gintoki baru tahu jika kelompok Ki Heitai memperalat Ito untuk menyingkirkan Shinsengumi dari kota Edo. Karena rencana mereka gagal, Ki Heitai pun lalu berusaha untuk melenyapkan Ito.
Dan akhirnya, Gintoki dan Banzai pun mulai bertarung. Kita pindah ke Itoan. Saat itu, Ito hampir terjatuh. Tapi, tiba-tiba Kondo dan yang lainnya berhasil untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Ito menyadari kesalahannya. Hijikata yang melihat ada helikopter yang mau menyerang langsung saja melompat dan menghancurkan salah satu helikopter Kiheitai. Sedangkan satu helikopter lagi berhasil dimusnahkan oleh Katsura dan Elizabeth. Dan akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Oke, pindah ke Gintoki yang masih bertarung dengan Banzai One. Meski hanya menggunakan pedang kayu, namun akhirnya Gintoki berhasil membuat Banzai kewalahan. Lalu sebuah helikopter datang dan menyelamatkan Banzai. Keadaan berbalik One. Kini giliran Gintoki yang terdesak. Namun dia pantang menyerah hingga akhirnya dia berhasil menghancurkan helikopter Kiheitai. Malam harinya, para Shinsengumi berkumpul. Mereka tak ingin Ito mati sebagai pengkhianat. Oleh karena itu, Shinsengumi memutuskan untuk menghabisi Ito sendiri. Mereka meminta Hijikata untuk mengakhirinya, karena hanya Hijikata yang pantas untuk menghabisi Ito. Hijikata dan Ito akhirnya melakukan pertarungan terakhir, yang membuat Ito tertebas. Meskipun begitu, Ito merasa senang karena dia bisa koit sebagai seorang samurai. Apalagi yang menghabisinya adalah rivalnya sendiri. Di saat terakhirnya, Ito mengucapkan terima kasih kepada para Shinsengumi, termasuk Kondo dan Hijikata. Sementara itu, Takasugi berada bersama Banzai yang ternyata selamat dari ledakan helikopter mereka. Begitu pula dengan Yamazaki yang masih hidup, karena ternyata Banzai tak jadi menghabisinya. Akhirnya, Gintoki masih aja dikejar ibu kos, karena Gintoki masih belum bayar hutangnya. Di sini, Gintoki bilang, jika film sudah kelar woi. Oke kawan, usai sudah Maman Geboy yang nyeritain film berjudul Gintama. Untuk kalian nikmati. Akhir kata, Kotaro Minami naik kuda. Maman mau pergi dan sayonara.